Ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Kanca sedulur, priwe kabare? Api. Jadi Mas Roni, Ya, kalau di episode lalu kita kedatangan tamu anak muda keren ya, Risa Mokaf. Ceritanya menarik ya. Betul. Bagi yang belum nonton, silakan nonton di ada di sini. Ngopi Ngapak. Linknya ada di atas sini. Biasanya di bawah. Oh, di bawah? Iya. Oke. Linknya Kalau ada di di bawah atas ini. nanti kena hujan luntur. Linknya ada di bawah sini. Oh ini memang podcastnya agak spesial ya. spesial. Jadi orang lain bilang di bawah ini, kita di atas ini. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa juga. Pasangan suami istri ya. Oke. Ini perkawinan antar negara. Oke. Ya, Bentar, karena bentar. suaminya dari Malaysia. Tapi yang menarik adalah bagaimana mereka sebagai fashion designer itu tidak berpindah ke kota besar, tapi dari kota kecil Justru mereka go internasional. luar biasa. Nah, tapi kalau bicara soal Purbalingga, Ya. bagi Bank Indonesia sendiri melihat Purbalingga itu potensinya apa aja? Iya, jadi Purbalingga itu memang sampai saat ini orang kenalnya ada pabrik bulu mata. Wih. Wah, itu legend itu. Legend. Knalpot. Knalpot itu bahkan kami pernah di order sama Mercy. Wow. Gitu, pernah sampai ke sana. Padahal ini industri industri kecil ya, Kecil. tapi investasi besar Betul. masuk ya. Dan yang bulu mata ini kalau nggak salah dalam tahun ini akan ada investasi asing masuk dan kita akan bisa merekrut sekitar 20.000 pegawai. Wow. Menjadi terbesar sedunia. Wow, main. Betul. Dan ini menarik juga karena kita ngomong tadi bulu mata, wig, kan ada kaitan dengan fashion gitu Iya. ya. Tiba-tiba kita ngomong sekarang fashion, kayaknya ada relasinya gitu. Nah, menarik. tamu spesial kita siapa hari ini? Nah, sebelum ngomongin tamu spesial, saya melihat Bang Andi, huruf P itu terkait dengan romantisme. Huruf P. Wah, kita bicara pacaran. Kita bicara pernikahan. Nah, kalau buat Bang Andi, kota apa yang paling romantis? Purwokerto. Dan juga Purbalingga. Purbalingga. Ada juga Paris. Oh, Paris. Betul kan? Oh iya, Purbalingga sama Paris nggak jauh. Nggak jauh. Sama-sama itu. Oke. Baik, jadi from Purbalingga with love, kita panggil Shen Sheila. Shan dan Sheila. Apa kabar, Shan? Apa kabar, Sheila? Iya, silakan duduk. Terima kasih. Pertama, tentu terima kasih sudah mau hadir di Ngopi Ngapak. Ini memang tempatnya anak-anak muda Banyumas Raya menceritakan kisah-kisah inspiratif ya, Mas Roni ya. Ini dari buat para milenial, dari zilenial. Nah, ini agak kolonial nih. Main ya. Main, ya. Ini kalau soal umur gini jadi nggak enak gitu. Ya udah saya berhenti aja pulang. Oke, apa kabar semua? Baik-baik? Baik. Iya. Nah, Sheila dan Shan, kita ingin dengar cerita ya, bagaimana anak muda dari Purbalingga ya kemudian bisa mendunia melalui fashion ya. Nah, tapi awal mulanya, ini kan pendidikannya waktu itu di mana? Luar ya? Kalau untuk aku di D3 itu kita di Malaysia, di Malaysia. Raffles Design Institute. Terus kita lanjut di Raffles Design Institute Singapura untuk ambil S1. Oke, ketemu Shan yang di mana? Ketemu Syah sebenarnya udah di Malaysia, tapi kita waktu itu ada Oh, jarak jauh. ada- Percintaan jarak jauh. Ada Enggak. apa? dia ada pacar sendiri. Aku Bener nggak salah kan? Nggak Awal salah romantisme, romantis. ternyata bener Iya. nih ceritanya. Keren ini. Iya, oke. Tapi akhirnya memang jodoh nggak kemana ya. Iya. Akhirnya menikah. Nah, tapi pilihan untuk kembali ke aslinya Purbalingga ya? Betul, Sheila saya ya. aslinya Purbalingga. Terus Sean mau diajak ke Purbalingga. Diimport. Ya. Oh, diimport nih. Pasti dulu bikin knalpot ya.
Nah, cerita coba bagaimana kok mau kembali ke desa? Waktu itu kita setelah lulus, kita tuh belum tahu mau kemana. Lalu kita join banyak kompetisi di Indonesia, di Malaysia, dan waktu itu kita ikut Harper's Bazaar New Generation Award, dan ternyata saya menang untuk region Indonesia dan Sean menang di region Malaysia. Tuh, dan waktu itu untuk memproduksi koleksi yang enak lah hanya untuk bikin itu di rumah saya waktu itu. Kenapa? Ya, Fasilitasnya sudah ada atau? Fasilitasnya ada, dan memang untuk kain dan segala macam lebih Mudah di Indonesia ya. Betul. Itu tahun berapa itu ya? Itu tahun 2013. Wow, jadi cukup panjang perjalanan hari ini ya. Nah, kenapa memilih Purbalingga tidak ke Jakarta atau mungkin kota-kota besar, Semarang misalnya? Itu kan akses untuk mendapatkan pasar itu kan lebih terbuka. Betul. Tapi kenapa memilih tetap di Purbalingga? Salah satunya itu karena pekerja kita semuanya penyandang disabilitas. Oh, luar biasa. 100%. Semuanya. Wow, right. Jadi semuanya. ya betul, tim produksi kita 100% penyandang tunawicara dan tuna dengar. Berasal dari sekitar Purbalingga atau betul. dari luar kota juga ada? Dari ada yang agak jauh, tapi kita kenal mereka itu dari SLB Purbalingga. Jadi ini by design memilih penyandang disabilitas untuk bekerja atau ada cerita di balik pemilihan? Enggak juga sih. Jadi karena kita tuh desain kita kan nggak umum ya. Jadi bukan dress, bukan sesuatu yang gampang dibuat. Jadi kita ingin tuh mempekerjakan tailor yang bisa belajar teknik-teknik yang kita mau dan kita pakai. Nah itu tuh untuk mencari itu agak susah, dan karena di Purbalingga itu kan salah satu produsen wig dan eyelashes terbesar ya, jadi tailor tuh kebanyakan tersedot ke sana. Oke, tapi waktu ngomong wig itu kok nggak enak ya? Oke. Gimana ya? Jangan terlalu dibahas soal wig gitu ya. Iya. Memang kebutuhanku tapi jangan diceritakan. Oke. Kita bicara yang bulu mata aja lah. Noted. Oke, jadi dari situ ya? Iya, dari situ. Jadi aku tuh dari situ terus ada staf ayah saya itu saudaranya bekerja sebagai guru di sana. Lalu mereka merekomendasikan kenapa nggak mencoba untuk mempekerjakan anak lulusan dari sana. Lalu dari situ kita coba, kita training 1 tahun 2 tahun, sampai sekarang mereka sampai kita sama kita. Ya. Dan mampu mereka? Mampu. Oke. Also because I think SLB Purbalingga is like one of the biggest disability school in Jawa Tengah. Untuk yang bagian negeri, SLB. ya. Oke, negeri ya. Untuk terbesar di salah satu Jawa yang terbesar di Tengah. Jawa Tengah. Oke, itu juga alasannya ya, kenapa Iya. kita merekrut anak-anak Karena kita penyandang disabilitas. Kita sampai sekarang masih bekerja sama dengan sekolah tersebut gitu. Oke. And I think Pak Ron, sorry, but ya, it's okay. I think as a designers, we feel like being away from the city and away from distractions is To also more get inspiration more ya. focus, I think. Dan kebetulan kita berdua tuh introvert. Jadi nggak suka Bahkan di rumah mereka nggak ngomong loh. Pilihan pintar, seperti orang pintar milih tinggal di desa itu. Wah, itu kepintaran. Kayak gitu. Oke, jadi itu alasannya ya. Jadi justru di tempat sepi daya kreasinya lebih tinggi ya. Betul. Kalau tinggal di kota dengan mobilitas yang tinggi, akhirnya nggak bisa menciptakan karya-karya yang kemudian saat ini dikenal dan banyak mendapat penghargaan ya. Ya, Oke, Sean dan Sheila itu brandnya. betul. Sean Sheila. Apa yang membeda Sean Sheila? Betul. Ya. Apa yang membedakan karya kreasinya Sean dibandingkan dengan Sheila? Spesifik. Yeah, so I think our personalities is kind of the opposite of each other. Oh.
So Justru itu ya, bukan sama ya. my design is more like romantic, Wow, romantic. Romantis. Iya, cocok. more feminine, but actually Oh. Sheila does more masculine. Jadi Opposite and then- jadi kita balancing gitu. Iya, unik. Yang ini lebih feminin, yang cewek lebih maskulin. Man for Mars. Iya, for Venus. Oke. Oke, kalau dengar cerita gini apa komentar Mas Saya Roni? malah tertarik ini Bang Andi. Apa? Kemarin netizen heboh. Oh, Sebulan 2 bulan yang lalu Betul. gara-gara pada ke Paris Fashion Week Iya. gitu ya. Dan ternyata pas diselidiki hanya 2 orang Indonesia yang diundang khusus ke sana. Oke. Dan salah satunya adalah Sensel. Asli Purbalingga. Heeh. Bahkan kalau nggak salah SMP-nya di SMA-nya ya? SMP di lokal Purbalingga, Iya. SMP Purbalingga dan SMA di Purwokerto. Tuh. Puerto Rico. Jadi kancah sedulur, ini nggak masalah. SMP mau ngapak-ngapak bisa. Bisa. Go Lokal internasional ya. Kalau ke Paris Fashion Week kan bukan pertama kali ya. Betul, kita jadi sudah rutin dari 2017 untuk mengikuti showroom di Paris, tapi bukan mewakili Indonesia. Jadi tahun 2022 ini kita diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia. Oke. Jadi Bang Andi, saya jadi mau nanya lagi sama Iya. Sian sama Sheila. Waktu heboh netizen itu, kan kita nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Artinya apakah Paris Fashion Week itu ada satu tempat khusus, sementara yang katanya abal-abal itu di tempat lain. Itu seperti apa sih kejadian realnya di sana? Kejadian realnya, jadi Paris Fashion Week itu kan banyak fashion show tuh di Paris selama 1 minggu itu. Selama period Venue-nya itu. berbeda-beda. Betul, jadi setiap brand akan ada fashion show sendiri-sendiri. Oke. Tapi mereka itu yang sudah terdaftar di federasi di Paris Fashion Week. Jadi mereka sudah terdaftar di schedule-nya official Paris Fashion Week. Karena dikurasi nih ya. Betul. Nggak semua produk boleh masuk boleh Betul. itu. Tapi ada venue lain, event lain yang bisa dimanfaatkan dalam payung Paris Fashion Week ya. Bersamaan dengan Tapi Paris main stage-nya itu wah, yang betul-betul terseleksi itu ya, Betul, dikurasi dengan betul. baik ya. Oh jadi Sean and Sheila itu mewakili Indonesia kemarin Betul. ini ya. Resmi berarti. Betul, resmi. Oh. Terdaftar. Tapi segmentasi dari hasil desain Sean dan Sheila ini siapa segmentasinya nih? Segmentasi untuk apa nih? Pasarnya. Kalau- Ini anak muda, orang dewasa, anak-anak atau Kalau pasar kita sementara ini 70% di luar negeri, 30% untuk pasar domestik. oh jadi lebih banyak Di untuk luar. pasar luar negeri. Betul. Di mana saja itu? Kalau sementara ini kita ada di Singapura, di Jepang, di UK, Dubai, Kuwait, dan Egypt. Untuk Purbalingga nggak ada ya, pasar Purbalingga. Oh, itu yang 30%. Oh 30%. 29 Purbalingga, 1% Puerto Rico. Itu maksudnya artinya ada tokonya atau apa di sana itu? Kalau kita, karena kita fokus untuk bisnis wholesale, jadi kita showroom kita di Paris itu B2B, jadi ketemunya buyer. Nah, Jadi produknya ini dalam jumlah yang relatif banyak ya, untuk satu jenis desain gitu ya. betul, jadi kayak borongan lah. Borongan, ini. iya. Jadi Intinya. orang pesan dalam jumlah yang besar ya. Jadi mereka itu owner dari multi label store. Oke. Jadi toko yang menjual beberapa desainer-desainer. Tapi mereka tetap mempertahankan brand kalian atau tetep, mereka ganti brandnya? tetep. Salah satu persyaratannya ya. Iya, ada yang boleh ganti-ganti tapi ada yang nggak boleh. Mungkin gitu biasanya. Oke. Tapi bagus ya, artinya nama Senselanya ada terus di label Iya, itu ya. betul. Iya, karena mereka udah punya nama, udah kuat brandnya ya. Oke, mungkin Mas Roni mau kasih perspektif dulu. Iya. Kalau kita lihat Purbalingga itu potensinya seperti apa itu? Iya, jadi kalau kita lihat ini juga shocking sebenarnya karena ada satu desainer, fashion designer yang sampai tadi 70%-nya ke
pasar gitu luar. Karena memang Purbalingga yang seperti saya bilang tadi, mainnya tadi kan di industri ya, seperti Wix, tapi nggak bicara tentang fashion gitu. Betul. Jadi ini bisa jadi inovasinya Purbalingga sebetulnya untuk terus diangkat. Nggak disangka ya. Nggak disangka. Dan ini juga menarik karena saya lihat dari Siansyala itu katanya bicara tentang sustainability fashion gitu. Betul. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sustainability fashion itu maksudnya? Yeah, so sustainable fashion actually is about being responsible on how you create the garments. But in my opinion, actually, small brands like us, it doesn't matter if we use sustainable fabrics. Yes, we can use sustainable fabrics to create a trend or to influence other people to use. But the biggest issue is actually the fast fashion industry because they produce by billions. Okay. So if they use sustainable fabrics or responsible way of creating garments, then you will see effect for global warming. So for us, I think our responsibility is to send a message and to set example of how we can create responsible fabric. So one of Nah, ini Kancah Sedulur ngerti nggak nih? Kancah Sedulur ngerti ya? ngerti ya. Menarik ya apa yang disampaikan Sean tadi. Karena sekarang orang kalau mau beli produk itu harus ada cerita di baliknya. Betul. Karena kalau sekedar produk bagus, desainnya bagus, tapi dia nggak ramah lingkungan, ya pewarnanya menggunakan pewarna-pewarna kimia, itu sudah nggak populer lagi. Jadi ada purpose. Waktu menciptakan produk ini ada tujuan untuk bagaimana menjaga lingkungan, ya, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi begitu kita cerita tentang produk-produk dari Sean and Sheila, orang langsung merasa, oh iya, aku ikut serta menjadi bagian dari penyelamatan bumi kita tercinta. Betul. Nah, itu penting sekali sekarang ini ya. Jadi kancah sedulur kalau mau bikin apa-apa itu harus ada tujuannya juga, harus ada ceritanya. Jadi ada pemberdayaan di belakang, ada perlindungan terhadap alam semesta kita, ya. Kemudian ada tadi pemberdayaan teman-teman penyandang disabilitas. Ini penuh dengan narasi yang kuat. Sean and Sheila ini produknya ya. Apalagi ditambah dengan orientasi ekspor. Ini kan menghasilkan devisa buat kita. Dan yang menarik tadi tetap tinggal di Purbalingga. Nah, itu keren sekali ya. Yang Bang Andi sampaikan memang ini ya, selaras. Jadi kan sekarang ada G20 nih. Iya. Topiknya salah satunya adalah green economy sama financial inclusion gitu ya. Jadi kalau kita bicara green economy, tapi prakteknya apa gitu ya. Jadi ini satu-satu yang bentuk implementasi yang konkret dan dari UMKM Purbalingga gitu ya. Jadi luar biasa. Nah ini mungkin Mbak Sheila tadi kan nggak gampang orang masuk Paris Fashion Week gitu ya. Gimana sih entry barrier awal? Kok tiba-tiba bisa dipanggil, bisa itu seperti apa? Jadi untuk itu 2021 akhir kita dikontak oleh agen kita, Ladres, untuk join showroom mereka. Lalu kita mulai diskusi panjang dan ada proses eliminasi dan proses yang lain, kurasi. Mereka melihat brand kita, lihat portfolionya kita gimana, brandingnya kita gimana. Lalu dari situ 2020 awal itu ada mulai pembicaraan bahwa KBRI dan Kemendak mau mensupport salah satu desainer Indonesia. Nah, itu mulai diskusi panjang lagi sampai kita terpilih menjadi desainer yang disupport oleh Kemendak dan KBRI di 2022 Februari. Dari situ kita join lah di program ini. Tapi mungkin bisa diceritakan sebelumnya gitu, kenapa sampai Ladres tadi mau manggil Sheila gitu, artinya Sheila ini gimana kok bisa sampai kepantau gitu kan? Mungkin sedulur pada kancah sedulur juga mau belajar, udah buat segala macam, apa harus submit kemana atau apa gitu. Jadi kalau itu kan agak panjang ya Pak. Jadi setelah kita menang kompetisi itu, kita tersaring masuk ke program namanya Indonesia Fashion Forward. Itu program inkubasi dari pemerintah, tiga badan, Bekraf,
Jakarta Fashion Week dan British Council. Mereka membuat program inkubasi untuk desainer-desainer Indonesia. Jadi setiap desainer yang terpilih, yang masuk, akan ditanyai untuk apa goal mereka. Jadi ada mereka yang mau goalnya tuh fokus di pasar dalam negeri atau fokus di pasar luar negeri. Nah, kita mau fokus untuk pasar di luar negeri. Jadi dari situ kita diinkubasi, di mentoring selama setahun itu. Akhirnya kita 2017 itu dipercaya untuk menjajal pasar luar negeri di showroomnya mereka di Paris. Jadi butuh waktu. Iya, nah, ini disebutkan proses tadi ya. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini ya. Betul. Bahwa kalau dulu orang mau sukses itu butuh waktu mungkin 20-30 tahun. Betul. Tapi sekarang dengan teknologi yang berkembang, ya ilmu pengetahuan yang berkembang, akselerasinya bisa dipercepat. Jadi mungkin 5-10 tahun. Tapi nggak ada yang hari ini bikin usaha, besok kaya raya itu nggak ada. Betul. Jadi banyak anak-anak muda yang frustrasi. Baru mereka mengaku kenapa mereka gagal. Kok udah 6 bulan nggak sukses-sukses. Ini lihat butuh 1 tahun ya. Bertahun-tahun. Enggak. Sebelum betul-betul bisa masuk ke forum internasional. Artinya ada proses seleksi yang ketat, kemudian ada pendampingan, pelatihan ya. Dan penyempurnaan produk. Tapi ke belakang lebih lama lagi ya jatuh bangunnya ini ya. Jadi tantangan terberat sebagai fashion designer yang berkembang dari daerah itu apa tantangan terberatnya? Tantangannya pasti keterbatasan untuk bahan baku ya Pak ya. Tapi itu pun menurut saya bukan cuma di Purbalingga Pak. Jadi menurut aku desainer Indonesia itu masih sangat susah untuk mendapatkan bahan baku. Bahan baku itu apa pengertiannya? Kain dan yang lain-lain. Walaupun kayak jarum aja Pak, itu kita Indonesia masih belum ada produsen jarum yang bagus. Itu kita masih harus impor. Ini jarum jahit maksudnya? Jarum jahit, jarum pentul, itu kita masih belum ada. Oke, ini kesempatan buat yang mau masuk di industri aja. Betul. Jadi itu sekecil itu aja masih belum bisa ya. Baik. Memang ini Bang Andi, kata-kata ekspor itu kan something yang kayaknya seru gitu ya, keren gitu. Tapi mungkin teman-teman kancah sedulur mau tahu gitu. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman, karena kita ngomong tadi suksesnya nih ya. Pengalaman gagalnya apa yang membuat mungkin jadi saya bisa sampai saat ini gitu. Kalau perjalanannya itu panjang juga nih. Up and down. Iya, downnya banyak. Oh, down. Downnya banyak. Jadi dari pertamaannya kita tuh style kita masih belum bisa terlalu masuk ke market Indonesia. Jadi style kita kan edgy. Karena unik ya, produk kalian unik ya. Oke. Jadi belum bisa masuk. Jadi tahun 2014 itu sangat susah masuk ke market Indonesia. Dan makanya kita mau fokus ke market luar negeri gitu. Tapi dari situ itu kita tetap pengen ya berkembang lah ya. Jadi pengen ikut kompetisi banyak. Kompetisinya tuh banyak, walaupun yang menang itu 1-2 itu, tapi yang diikutin banyak gitu. Jadi adalah kompetisi yang kita ikutin. Di dalam kompetisi itu kita bahasa kasarnya dicaci maki lah, segala macam juga banyak gitu loh. Kita dikata-katain. Dulu sempat diremehkan ya. Dianggap yang dari Tanah Abang aja lebih bagus ya. Itu, waduh. Tapi kenapa nggak menyerah? Nanti dijawabnya nanti ya. Kenapa nggak give up? Nanti dijawab karena Mas Roni kita harus ngasuh disik. Ngasuh disik. Oke deh, kita ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Sean dan Sheila ya mengenai industri fashion di mana dari daerah bisa mendunia. Ini sesuatu yang menginspirasi banyak anak-anak muda. Kalau mau sukses tidak harus selalu datang ke kota-kota besar.
karena akses internet ya sekarang udah bisa masuk ke desa-desa melalui Palaparing ya. Kemudian program-program pemerintah itu juga sudah masuk ke daerah-daerah, sehingga dari daerah kita bisa berkarya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan sekarang ini kan, ini persaingan antar negara lagi, bukan antar sesama bangsa Indonesia, tapi ini sudah mendunia. Nah, tantangan menghadapi perkembangan industri fashion di luar negeri apa? Yang membuat merek Sean dan Sheila ini masih bisa bertahan dan digemari. Don't understand the question. He doesn't understand the question. Okay, you have time to explain to him. What makes Sean Sheila is special to be competing in fashion industry in overseas globally? Oh, I think it's our process of how we create the garments. So what we do is we like to take things from traditional uniforms, but kind of modernize it. What do you mean by traditional? Like very, how to say, olden way of making a garment. Traditional We technique? take traditional techniques from different cultures, and then we learn how to Modernize it. twist it Yeah. to make it something new. Yeah. And I think also our embroidery that we teach our tailors to do, which is I think quite unique. Jadi bagaimana menyampaikan ya, mengedukasi pasar juga, terutama para dealers ya, untuk mereka bisa bercerita tentang apa yang dilakukan oleh brand Sean and Sheila ini ya. Betul. Oke, menarik sekali. Nah, Mas Roni, dari perspektif Bank Indonesia ini menarik ya, karena Bank Indonesia juga punya perhatian khusus di industri fashion ini. Betul. Saya lihat di beberapa tempat juga teman-teman desainer fashion seperti Sheila dan Sean ini kan didukung. Betul. Nah, bagaimana Bank Indonesia Purwokerto melihat ini? Ya, gini Bang Andi dan kancah sedulur ya. Bank Indonesia melihat lebih besar lagi dalam konteks UMKM. UMKM itu seperti sapu lidi sebetulnya. Oke, Kecil pengertiannya. kan? Tipis satu-satu, tapi begitu dia gabung, kita ada sekitar 64,2 juta UMKM seluruh Indonesia. Indonesia ya. Begitu digabung, dia bisa mampu menyumbangkan ke PDRB nasional hampir 50%, bahkan 60%. Kemudian dia bisa nyumbang penyerapan tenaga kerja hampir 97% UMKM. Nah, bicara tentang ekspor tadi kan Mbak Sheila tentang tentang ekspor, ini juga menarik karena memang kita UMKM kita sumbangan ke ekspor baru 15,56%. Kalah sama Singapura yang udah sekitar 41%, Thailand itu 29%, Tiongkok udah 60%. Nah, jadi kita memang perlu dari Bank Indonesia melihat untuk membentuk Sheila berikutnya gitu ya. Nggak cukup seperti ini. Nah, nanti dengan kita sharing seperti ini, kita mungkin bisa replikasi bisnis model dari Sheila ini ke teman-teman di Banyumas Raya mungkin. Paling tidak dari situ dulu kita mulai. Dan tadi penggunaan bisnis prosesnya kan kelihatan. Dari hulunya menggunakan difabel gitu kan. Kemudian penggunaan Paris Fashion Week gitu ya di prosesnya untuk mengenakan brand. Dan itu akhirnya lari ke hilirnya, untuk marketnya jadi terkenal gitu ya. Nah, hal seperti ini yang nanti dari Bank Indonesia terus support. Dan bahkan di tahun ini rencananya kita akan dengan tadi Eldres ya tadi. Eldres itu akan kerjasama untuk memberangkatkan sekitar beberapa belas UMKM seluruh Indonesia untuk juga ke Paris, ke acara di sana gitu. Pameran di sana. Nah, jadi itu mungkin bentuk-bentuk promosi perdagangan atau promosi UMKM kita akan support gitu. Nanti sepertinya Mbak Sheila juga akan Sheila akan kerjasama sama BI juga untuk next-nya ya di Paris Fashion Week. Wah, kerjasama. Kita sedulur main. Sambil nanti kita mungkin kita akan buka ngopi ngapak di Paris Fashion Week. Tapi jalurnya sebelum ke Paris itu ke Purbalingga dulu. Jadi bagus sekali ini ya. Artinya orientasi ekspor ya untuk UMKM. Banyak UMKM yang kecil hati ya.
menganggap bahwa produknya ini tidak akan mampu menembus pasar internasional. Betul. Tapi faktanya kita lihat banyak sekali produk-produk UMKM yang juga sekarang bisa go internasional. Kopi-kopi kita terutama ya, kita lihat sudah ada di mana-mana. Dan program pemerintah kalau kita lihat hari ini adalah program yang memang mendorong agar UMKM itu orientasinya ekspor. Jadi banyak sekali sebenarnya program-program pendukung yang diberikan melalui badan usaha milik negara, BUMN itu banyak sekali ya. Bank-bank ini menyalurkan kredit-kredit untuk itu dengan ya bunga yang sangat rendah untuk supaya memang mereka punya potensi ekspor. Nah, kalau dilihat ini prospek pasar di luar negeri bagaimana? Ini kan sekarang udah punya pengalaman 70% ini. Tapi bagaimana produk fashion kita di kancah internasional? Punya prospek nggak? Pasti punya. Cuma yang pasti Indonesia itu menurut saya punya banyak potensi, tapi masih belum digali. Oke, contohnya apa yang belum digali? Kayak banyak kok fashion brand di Indonesia yang bagus dan bisa ke sana. Cuma masih belum kayak belum ada fasilitas untuk bisa ke sana dan belum tahu aksesnya. Betul. Jadi harusnya pemerintah seperti Bank Indonesia nih ya memberikan akses untuk mulai menampilkan produk-produk itu di pasar internasional ya. Nah, kalau kita bicara ngajak UMKM go internasional tuh programnya apa aja itu? Iya, jadi kayak kemarin nih kita beberapa kali buat pameran di luar. Pamerannya tidak hanya sebatas pop-up market gitu ya, tapi bahkan kita nyewa satu tempat di mall gitu ya, yang memang bisa sampai jangka panjang, sebulan, 1,5 bulan. Sehingga membuat trust buat masyarakat sana, ini bukan produk abal-abal gitu ya. Membangun trust seperti itu. Kemudian juga kayak fasilitasi untuk sertifikasi. Kadang-kadang untuk ekspor itu tuh perlu sertifikasi. Ini menarik sertifikasi ya. Dan itu saya yakin dengan kerjasama sinergi lintas lembaga itu harusnya bisa gitu ya para UMKM mendapatkan dengan biaya yang lebih murah. Karena kadang-kadang itu menjadi barrier juga tuh. Karena kan mahal tuh sertifikasi seperti itu. Nah itu yang salah satu bisa kita fasilitasi teman-teman UMKM untuk bisa tembus ke sana. Tapi saya jadi menarik nih Mas tadi Bang Andi. Pada saat share ini ada PR kita ya, mungkin minta masukan buat kami. Karena banyak problem adalah mereka nggak paham kebutuhan needs-nya dari pasar di luar negeri. Ada tips nggak memahami itu seperti apa untuk fashion? Karena kan biasanya kan kalau udah ngomong fashion, batik gitu ya. Nasional, jangan ngomong gitu batik di depan Sean. Ya, oke. Nanti dia akui sama dia. Ya, batik itu katanya punya Malaysia. Gimana Sean? How's your feel? How your opinion about batik? No comment. No comment. Istri jangan ikut-ikutan. Nanti berantem mereka di rumah. I think batik belongs to Indonesia. Dia nggak pulang kampung dimarahin. Tapi it's good because your love for batik is so much more than Malaysia. It's about love and romantic. Iya. Bahkan Papua punya batiknya sendiri sekarang ya. Jadi lebih masif ya. Betul. Oke, tapi nggak apa, milik bersama lah. Udah. Toh kreasi-kreasinya nanti justru di tangan siapa yang bisa mengembangkan batik itu menjadi punya nilai lebih ya. Oke. Batik Indonesia juga sebenarnya menginspirasi ke batik Afrika kok Pak. Oke. Karena Nelson Mandela itu, wah dia pakai batik terus itu. Betul. Keren banget. Tapi tadi kalau kita bicara, bagaimana tahu bahwa pasar membutuhkan apa? Nah, ini tricky. Jadi sebelum kita bikin brand nih, kalau misal ada yang mau bikin brand, kita tuh harus tahu target market kita siapa, dan kita tuh mau fokus ke market mana. Jadi dan identity brand itu sangat penting. Jadi kita harus tahu dulu identity brand kita tuh apa. Jadi mau kemana itu nanti ada tujuannya sendiri. Jadi style tertentu dan itu tuh ada marketnya sendiri di negara-negara mana gitu. Tapi artinya ini, apakah perlu tesnya gimana sih? Kan maksudnya ya itu pasti seperti itu gitu. Tapi teman-teman ini mau tahu gimana sih saya buat desain dan diterima di sana, apakah harus mempelajari lewat internet, oh kayaknya yang lagi in seperti ini, kita harus nyontek seperti itu, quote unquote, atau gimana? Padahal kan ini
Shensela sangat unik gitu ya, tapi unik kok diterima gitu di sana. Punya identitas sendiri tadi kita harus menyadari. Tapi banyak orang yang copy paste Betul, aja. jadi yaitu yang saya bilang harus menyadari identitas kita tuh siapa, jangan cuma mencontek saja. Itu yang bikin kita unik. I think it's kind of a mix of you have to study the trend overseas, but how can you use your characteristic or your DNA as a brand to make a version of your own trend. And you have to understand like your brand, how can it translate to overseas? Like you have to, if other countries, you have to think about fabrics, different fabrics. You cannot just use cotton all the time here because they have fall, winter, they have different seasons. Identitas, diferensiasi, ya. Itu merupakan kekuatan. Jadi kalau kita cuma niru-niru, mungkin pada saat tren itu berjalan dia, wah kita laris. Tapi sesudah selesai ya that's it, gitu kan. Betul. Tapi kalau kita punya identitas yang kuat, punya diferensiasi yang juga berbeda dari produk-produk yang lain, nah itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang hidupnya. Dan ini buktinya dari 2013. Itu kan panjang ya Bang Andi? Panjang sekali. Itu selama perjalanan itu ada nggak something yang mungkin Shensela regret gitu ya? Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak seperti itu? Gitu. Pernah nggak? Salah satu regret kita itu kita nggak bekerja di desainer lain. Jadi kita itu pemahaman tentang industri fashion itu kita belajar secara otodidak sendiri. Jadi we learn everything in the hard way. Yeah. So first 2 years we didn't know what we were doing. Yeah. Just 2 years. 2 years. Jadi kayak kita masih bingung-bingung mencari bentuk gitu. Betul. 2 tahun lamanya. Jadi kayak marketing nih kita waktu itu ada space di Galeries Lafayette karena kita menang di Harper's Bazaar itu. Nah, dari situ kita tuh harus belajar sendiri bahasa marketing, bahasa merchandising, kayak kita harus fill in prompts, kita harus apa gitu, itu kayak what is prompt? Dan ingat loh, teknologi digital waktu itu bukan seperti sekarang. Sekarang kalau akses tuh wah gampang lah. Dulu kan belajar dari mana ini, akhirnya sambil jalan sambil belajar. Iya, jadi so kita tuh we failed so many times to learn coba everything. diulang karena banyak anak muda yang nggak siap untuk jatuh berkali-kali. Baru jatuh sekali 2 kali udah putus asa, udah aku memang nggak bakat di sini, aku nggak bisa. Padahal ini udah berkali-kali jatuh, kemudian bisa bangkit kembali ya. Betul. Nah, apa yang membuat kemudian Sean sama Sheila merasa nggak, aku harus bangkit mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi? Kita percaya brand kita tuh bisa lebih. Kita dan visi kita tuh pengen kita tahu bisa mencapai yang market lebih besar. Keyakinan akan. Betul. Tapi untuk mencapai itu kita tahu kita tuh harus gagal. Kita harus belajar. Jadi mau nggak mau ya harus dijalani. Karena passionnya juga di situ ya. Betul. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, nah, itu mungkin lebih membuat kita bertahan ya. Betul. Ini bukan semata-mata mengejar materi, tapi ada sesuatu yang ingin kita buktikan dalam hidup kita. Betul. Bahwa kita punya sesuatu yang kemudian nanti bisa menjadi kebanggaan, ya, bisa sesuatu yang ditinggalkan untuk anak cucu kelak gitu ya. Betul. Oke, menarik sekali. Itu boleh sedikit di-share juga. Kalau tadi ada beberapa yang down gitu. Ada pengalaman pahit nggak yang sampai keinget terus sehingga menjadi pelajaran? the competition, right? Kompetisi. Ya, salah satunya kita join kompetisi ini belakangan kita tuh belajar bahwa kompetisi ini tuh ada politik di belakang lah, bahwa kita tuh baru menang Harper's Bazaar ini, ternyata kompetisi yang ini tuh nggak mau kita di situ juga. Nah, kita di situ tuh dicaci maki, dikata-katain, terus kayak sampai ya aku nangis lah waktu itu, nangisnya. Ternyata di belakang itu kita belajar ada politik di dalam situ. Politik. Nah, ini pelajaran menarik. Jadi banyak orang berpikir semuanya oke-oke aja. Nggak percaya bahwa ada muatan-muatan lain ya di dalam bisnis ini. Belum ada mafianya ya.
orang-orang yang punya kepentingan. Kadang-kadang ada orang yang berkuasa, Betul. yang punya kemudian anak yang dimanjakan, dan dia harus menang, dia harus ini dijaga, Betul. sehingga kreasi-kreasi unggulan itu tersingkir hanya karena kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat yang punya power, yang punya akses. Nah, ini harus dipahami ya. Tapi kan faktanya kalau memang brand kita kuat, identitas kita jelas ya, itu ya akan bertahan. Saya pernah dengar cerita, Sheila juga pernah ada rencana ketemu Pak Jokowi tapi gagal. Itu gimana ceritanya? Coba cerita. It's not gagal, right? But Itu it's bukan more gagal like, sih, lebih kayak it's like they Ada cut yang- our time. yeah, they or- cut our time because of there is other people that is want the time. Iya, gitu. jadi saling jegal. Saling jegal. Iya. Tapi something yang real the world ya, the world betul, case betul. ya. Mungkin kan Casa dulu bisa tahu ini sesuatu yang seperti itu. Dan kalau dalam konteks ya lagi-lagi down seperti itu, apakah ada pihak siapa yang kira-kira memang membuat motivasi atau bahkan mungkin menginspirasi semua motivasinya Sheila sampai saat ini? Who motivate us? Actually, Nggak selalu jujurly, person, tapi nggak- bisa juga. jujurly sebenarnya karena kita berdua keras kepala sih. Oh, oke. Kita tahu mau ini, ya ini Kejar terus. kejar terus. Antara tough dan keras kepala itu Iya. beda-beda tipis lah. Betul. Tapi kan pernah ketemu Pak Jokowi kan? Betul. Di mana Pernah. ketemunya? Ketemunya di London, nggak di Indo. London. Kita ke London ini. Jadi Iya. katanya justru ketika ketemu Pak Jokowi itu bangkit semangatnya ya. Apa yang terjadi sehingga wah kita jadi tambah semangat waktu itu? What? Lebih semangat ya terinspirasi aja sih Om. Kayak wah. Karena kayak- Pak Jokowi, seingat saya, itu kan suka cerita bagaimana dia dulu tukang mebel. Betul, betul, Oke. betul. Tapi bisa tembus pasar ekspor Betul. dari kampungnya di Betul, Solo betul, ya. betul. Ini hampir sama itu ya ceritanya ya. Gimana tuh? Waktu kita pertama datang, terus ditanyain sama Pak Jokowi dari mana, ini. Terus saya bilang dari Purbalingga. Terus wah jauh ya. Terus dia mulai cerita, iya saya dulu mebel juga, saya dari Solo dan segala macam kayak wah bisa sampai presiden gitu kayak menginspirasi sekali. Oke. Jadi kalau Mas Roni dari cerita Sheila ini apa yang bisa jadi catatan? Iya. Jadi kita merasa bahwa strategi Bank Indonesia tadi yang kita sebut KKP, ada capacity building, ada korporatisasi, ada fasilitas pembiayaan itu sudah mengarah ke jalur yang tepat. Kalau kita lihat, jadi kan kayak tadi Mbak Sheila cerita gitu ya. Dan yang kalau kita lihat lagi bahwa dengan kondisi yang global seperti ini, kita nggak hanya tutup mata dengan pasar lokal domestik gitu ya. Meskipun pasarnya besar sebetulnya. Cukup besar ya. Tapi sebenarnya gini, kita bisa ngejar pasar luar, dapat dua kan. Kita dapat di sana, tapi di sisi lain mendapat kualitas luar ekspor kan. Sehingga bisa dijual lagi nanti di domestik gitu. Jadi dapat dua sebetulnya. Karena isunya adalah kualitasnya dapat gitu betul. ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita kasih ke teman-teman share juga bahwa quality jadi salah satu penting. Saya ingat Pak Habibie pernah ngomong QCD gitu ya. Jadi Q-nya itu harus quick, cepet gitu kan. Tapi cost-nya juga rendah dan quality. Terus C-nya itu cost. Terus yang D-nya itu ada delivery-nya harus cepat gitu ke customer. Nah, dalam konteks ini buat kancah sedulur, jadi saya lihat kalau tadi dilihat tidak ada yang instan. Dan tadi kuncinya belajar dan belajarnya harus tepat. Jangan yang 2 tahun sampai bingung, berarti kan harus nempel dulu sama satu brand besar dulu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mungkin seperti itu, Bang Andi. Ya, menarik. Kan dulu belum tahu ya. Jadi udah jalan aja dulu 2 tahun dengan segala penderitaan, bingung. Tapi kalau sekarang kan kita belajar dari pengalaman seperti ini, berbagi, oh aku nggak perlu menunggu 2 tahun. Betul. Aku bisa mempercepat waktunya dengan cara yang tadi kita belajar banyak kesempatan. Di episode yang lalu, kita kan jelasin bahwa Bank Indonesia itu banyak memberikan bantuan terutama kepada UMKM. Betul.
Nah, kalau ada teman-teman UMKM yang ingin juga bisa menjadi binaan atau mitra yang didukung oleh Bank Indonesia, itu apa syaratnya sih? Iya, jadi mungkin teman-teman bisa buat proposal. Masukkan ke Bank Indonesia, tunjukkan hasilnya, akan kita pertimbangkan, akan kita kurasi, dan nanti tentu kita bantu seperti yang kita sudah ini gitu ya. Biasanya bantuannya berupa apa ya? Nah, bantuannya kayak tadi, misalkan kita pelatihan, skill. Oh, dapat pelatihan. Dapat pelatihan. Kemudian misalkan pendampingan untuk packaging misalkan. Kemudian kayak tadi, oh kita mau ekspor, seperti apa sih ekspor? Nitty-gritty-nya segala macam ada pendampingan seperti itu. Termasuk kita juga memperkuat literasi keuangan sehingga nanti bisa dapat pembiayaan dari perbankan. Termasuk manajemen nggak itu? Ya, pendampingan nanti bisa pendampingan seperti itu. Termasuk ya. Termasuk ke sana. Nah, ini juga kita melihat bagaimana UMKM ini kan mau naik kelas ya dari yang tadi hanya di digital saja ke ekspor. Nah, ini saya juga mau balik tanya sedikit nih Bang Andi. Iya. Sheila sendiri kira-kira visi ke depannya mau seperti apa nih? Kan kita tadi baru ngomong tahapan ini stage-nya gitu ya semua. Tapi ke depan akan seperti apa? Ke depan pasti pengen expand lagi, Pak. Jadi pengen karena pandemi ini kita juga lose some of our buyers. So we went terasa juga ya. Betul. Jadi kita tuh pengen juga recover lah dari situ. Tapi jujurly ya, jujurly ya. Coropo itu kan Mas kenal loh brandnya Sheila sebelum ada hebohnya Paris Fashion Week ini. Nah, artinya nggak ada rencana Sheila untuk mengembangkan mungkin brand lain atau apa untuk yang lebih dikenal di Indonesia? Jadi kita ada rencana untuk mengembangkan second brand yang price point-nya tuh lebih rendah di antara kayak 700.000 sampai 2 juta. Nanti akan kita berkolaborasi dengan e-commerce namanya Sonderlab. Nah, itu kita akan fokus koleksi kita untuk local market. Pasar, pasar dalam negeri ya. Second layer ini ya. Menarik ya. Karena tadi kalau Mas Roni bilang bahwa dengan jumlah para pelaku UMKM segitu banyaknya, ya sumbangsi mereka yang begitu besar, dan ini kan ketahanan UMKM itu luar biasa juga ya. Begitu mereka bangkit, mereka adalah fondasi yang kuat sehingga kalau ada pun badai nanti yang akan datang, kita akan lebih mampu bertahan dan akan tumbuh. Ini kebetulan badainya memang badai yang tidak kasat mata, yang di luar dugaan, jadi kena semua. Tapi ke depan, kalau cuma sekedar krisis ekonomi, UMKM kita akan mampu bertahan ya. Dan saya yakin industri seperti Sean and Sheila itu juga akan bisa terus tumbuh dan berkembang di negeri ini. Jadi harapannya seperti itu ya. Betul. Kalau omong-omong nih, kalau ada kanca sedulur yang kepingin juga bercerita di tempat ini, bagaimana caranya ya? Ya, tentu kanca sedulur bisa kontak ke kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto yang nanti nomornya akan ada di halaman. Di atas. Biasa di bawah, ini di atas. Jadi peluang untuk bisa bercerita tetap terbuka, cuma memang dikurasi ya. Kita akan pertimbangkan kalau ada cerita yang menarik. Cerita-cerita seperti Sheila and Sean itu kan juga menarik ya. Jadi satu hari kita berharap kanca sedulur apapun ceritanya bisa berbagi cerita inspirasi di Ngopi Ngapak. Mas Roni, tiada pesta yang tidak berakhir. Betul Bang. Jadi acara ini harus selesai juga. Kanca sedulur, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai motong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak, semoga selalu menginspirasi. Ngopi Ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.